Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari dimanapun kita berada pada hari ini. Untuk mengawali segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa melalui firman Tuhan yang menjadi renungan harian hari ini, sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas renungan harian kita hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 25 ayat 40. Beginilah firman Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, seorang perempuan tua sedang berjalan, tangan kanannya menenteng tas kecil dan tangan kirinya memegang sebuah kardus yang dijinjing di atas kepalanya. Kakinya memakai sendal jepit. Perempuan ini memasuki komplek di mana anak-anak yatim piatu, fakir miskin, dan anak-anak terlantar diasuh dan tinggal di rumah Elim di pematang siantar. Dan kesederhanaan perempuan ini membawa makna yang sangat berarti bagi rumah Elim dan bagi kita semua. Perempuan tua ini duduk dan dia menyerahkan apa yang sudah dibawanya tadi. Air matanya mengalir sambil berkata, biar cucu-cucuku makan di rumah Elim dan tidak kelaparan. Hanya inilah yang bisa saya perbuat. Kasihan mereka ditinggal orang tuanya. Perempuan tua tidak banyak bicara, namun sudah memberikan teladan yang begitu baik. Memberi dari hati untuk orang lain, peduli pada orang lain. Perempuan tua ini tidak mengenal anak-anak yang ada di rumah Elim, namun dia menyebut mereka sebagai cucu-cucunya. Kekeluargaan bukan hanya digambarkan sebagai keterikatan hubungan darah, namun lebih dalam bahwa kekeluargaan secara rohani dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang telah dilakukan perempuan tua ini mengingatkan kita akan Matius pasal 25 secara khusus di ayat 31 sampai ayat 46. Penghakiman terakhir di mana Yesus menggunakan simbol sebagai tanda untuk membedakan milik Allah dari yang bukan milik Allah. Simbol domba ini mengacu kepada orang-orang yang benar, yang berbagian dalam kerajaan Allah. Sedangkan simbol kambing ini menggambarkan mereka yang terkutuk dan mengalami hukuman kekal. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Saat kapan kita memberi hati kepada orang-orang di sekitar kita? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan.
Memberi dari hati adalah kasih yang sudah diterima dari Yesus Kristus, yang menggerakkan hati seseorang untuk berbuat tanpa hitung-hitungan, tanpa mengharapkan balasan dari orang. Memberi tidak dibatasi latar belakang, tidak dibatasi keturunan, dan juga tidak dibatasi kelompok. Berilah dengan ucapan syukur bahwa apa yang sudah ada pada kita adalah anugerah dari Allah, dan kita juga memberinya kepada orang lain dalam rasa sukacita, rasa bersyukur dengan hati yang tulus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang melimpah dalam hidup kami. Engkau mengajarkan kami melalui firman-Mu supaya kami senantiasa mengasihi orang-orang di sekitar kami dan selalu memberi dengan tulus dan penuh rasa syukur. Bapa yang baik, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Engkau sertai mereka. Berikan semangat, kesabaran, dan ketabahan, dan berkati obat dan makanan yang mereka konsumsi, supaya mereka juga senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup mereka. Berkati seluruh pekerjaan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Aktivitas kami dalam satu hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.